Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan hari ini dari Yeremia pasal 7. Khotbah Yeremia mengenai bait suci. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya. Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini dan sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemenanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku, di rumah yang di atas namaku diserukan sambil berkata, kita selamat supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu. Dan lihatlah apa yang telah kukatakan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Maka sekarang oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman Tuhan. Dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan sekalipun aku berbicara kepadamu terus-menerus, dan kamu tidak mau menjawab sekalipun aku berseru kepadamu. Karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim telah kau lemparkan melawan penyembah Ratu Surga. Tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini. Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka. Dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Tidakkah engkau melihat apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat panganan persembahan bagi Ratu Surga. Dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hatiku. Hatikukah sebenarnya yang mereka sakiti? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah hati mereka sendiri sehingga mereka menjadi mati? Sebab itu beginilah firman Allah. Sesungguhnya murkaku dan kehangatan amarahku akan tercurah ke tempat ini, ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon-pohon di padang, dan ke atas hasil tanah. Amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam-padam, melawan ibadah tanpa kesetiaan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu dan nikmatilah dagingnya. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangku keluar dari tanah Mesir,
Aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperhatikan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku para nabi, hari demi hari terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberikan perhatian. Bahkan mereka mendengarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengar suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Penyembahan berhala dan akibatnya. Cukurlah rambut kepalamu dan buanglah. Angkatlah ratapan di atas bukit-bukit gundul, sebab Tuhan telah menolak dan membuang bangsa yang kena murkanya. Sungguh orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku. Demikianlah firman Tuhan, telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang atasnya namaku diserukan untuk menyadiskannya. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan mengubur mayat di Tofet karena kekurangan tempat. Bahkan mayat bangsa ini akan menjadi makanan burung-burung di udara serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang menanggungnya. Di kota-kota Yehuda serta di jalan-jalan Yerusalem akan kuhentikan suara kegerangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, sebab negeri itu akan menjadi tempat tandus. Shalom, serahkan berkati Tuhan. Yeremia 7 ayat 1-34 adalah bagian dari kitab Yeremia dalam Alkitab yang berisi pesan dari Tuhan kepada Yeremia yang kemudian disampaikan kepada bangsa Yehuda. Pesan ini merupakan teguran keras terhadap bangsa Yehuda yang telah menyimpang dari jalan Tuhan dan melakukan dosa-dosa besar. Tuhan menyerukan pertobatan. Yeremia diperintahkan Tuhan untuk berdiri di pintu gerbang rumah Tuhan dan menyerukan pesan Tuhan kepada seluruh bangsa Yehuda yang datang untuk menyembah. Tuhan mengatakan bahwa Ia ingin tinggal bersama-sama mereka di tempat itu, namun dengan syarat mereka harus memperbaiki tingkah laku dan perbuatan mereka. Tuhan mengingatkan bahwa mereka telah mengabaikan perintahnya dan mengikuti jalan mereka sendiri, termasuk mencuri, membunuh, berzina, bersumpah palsu, menyembah berhala, dan melakukan berbagai kejahatan lainnya. Meskipun mereka datang ke rumah Tuhan dan berpura-pura menyembah, Tuhan menyatakan bahwa Ia melihat semua perbuatan mereka dan menganggap rumah Tuhan sebagai sarang penyamun. Tuhan kemudian mengingatkan mereka tentang nasib Silo, tempat suci Tuhan sebelumnya yang telah dihancurkan karena dosa umat Israel. Tuhan memperingatkan bahwa Ia akan melakukan hal yang sama kepada Yerusalem jika mereka tidak bertobat. Tuhan menolak doa bangsa Yehuda. Tuhan kemudian memerintahkan Yeremia untuk tidak berdoa bagi bangsa Yehuda karena Ia tidak akan mendengarkan doa mereka.
Tuhan melihat dengan jelas bagaimana bangsa Yehuda telah menyakiti hatinya dengan menyembah berhala dan melakukan ritual-ritual yang menjijikkan. Tuhan menyatakan bahwa murkanya akan tercurah di atas bangsa Yehuda, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan hasil tanah. Amarah Tuhan akan menyala-nyala tanpa hentinya. Tuhan menolak korban persembahan. Tuhan juga mencela korban persembahan yang dilakukan bangsa Yehuda. Tuhan menyatakan bahwa ia tidak pernah meminta korban persembahan dari mereka saat ia membawa mereka keluar dari Mesir. Tuhan menginginkan mereka mendengarkan suaranya, mengikuti jalannya dan menjadi umatnya. Namun mereka telah menolak perintah Tuhan dan mengikuti jalan mereka sendiri. Tuhan telah mengutus para nabinya kepada mereka sejak zaman nenek moyang mereka. Tetapi mereka tetap tidak mau mendengarkan. Tuhan menyatakan bahwa mereka adalah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan dan tidak mau menerima pengajarannya. Tuhan menghukum bangsa Yehuda. Tuhan kemudian memerintahkan Yeremia untuk mencukur rambut kepalanya dan berkabung atas bangsa Yehuda yang telah ditolak dan dibuang oleh Tuhan. Tuhan menyatakan bahwa bangsa Yehuda telah melakukan hal yang jahat di matanya dengan menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah Tuhan dan menajiskannya. Mereka juga telah membakar anak-anak mereka sebagai persembahan kepada berhala di Tofet, suatu hal yang tidak pernah diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan menyatakan bahwa Tofet akan menjadi lembah pembunuhan dan mayat bangsa Yehuda akan menjadi makanan burung dan binatang. Tuhan juga akan menghentikan suara kegirangan dan sukacita di Yerusalem, karena negeri itu akan menjadi tempat yang tandus. Kesimpulan Yeremia 7 ayat 1-34 merupakan pesan peringatan dan teguran keras dari Tuhan kepada bangsa Yehuda. Tuhan mengingatkan mereka tentang dosa-dosa mereka dan memperingatkan bahwa ia akan menghukum mereka jika mereka tidak bertobat. Pesan ini juga menunjukkan kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti, meskipun ia harus menghukum umatnya karena dosa mereka. Pesan ini juga memiliki relevansi bagi kita saat ini. Kita harus belajar dari kesalahan bangsa Yehuda dan berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus bertobat dari dosa-dosa kita dan mengikuti jalan Tuhan agar kita dapat menikmati berkat-berkat-Nya. Semoga firman Tuhan hari ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.